Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, jadi kali ini dalam video ini saya akan memperkenalkan atau sharing kepada teman-teman mengenai salah satu metode penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk meneliti sebuah tanda dan makna. Nah, apa teman-teman sudah ada yang pernah dengar mengenai metode penelitian ini? Oke, jadi kali ini saya akan sharing mengenai teori semiotika yang digunakan pada metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis semiotika. Teori semiotika sendiri lahir dari gagasan Emil Durkheim. Emil Durkheim berasumsi bahwa masyarakat memiliki interaksi dan dalam proses interaksi tersebut mereka memproduksi dan mereproduksi budaya. Dalam budaya-budaya itu muncullah banyak tanda yang jumlahnya bisa ribuan, jutaan, seperti itu ya. Nah, tanda akan menghasilkan makna jika kita cukup cerdas dan jeli melihat tanda yang lain sebagai komponen pernyataan. Jadi, contohnya seperti ini. Teman-teman bisa melihat ada tanda plus di sini ya. Plus dengan warna merah itu identik dengan tanda palang merah. Lalu, ada lagi juga ini tanda plus juga, tetapi di kanan kirinya ada angka dan dijumlahkan ya. Nah, tanda plus di sini berguna sebagai tanda penjumlah gitu karena di kanan kirinya ada angka. Nah, inilah komponen pernyataan yang lain. Jadi, arti dari tanda plus itu sendiri akan berbeda sesuai dengan komponen pernyataan lainnya. Kalau yang sebelah kiri tandanya adalah kalau di Indonesia itu palang merah Indonesia ya, dan kalau yang di sebelah kanan itu adalah sebagai penjumlah. Oke. Lalu kita berlanjut ke tokoh-tokoh semiotika. Ada beberapa tokoh-tokoh semiotika di dalam ilmu semiotika sendiri, tetapi ada 3 yang paling dominan. Yang pertama yaitu Ferdinand de Saussure. Saussure berasumsi bahwa masyarakat valid untuk dijadikan objek penelitian karena dalam masyarakat terjadi banyak reproduksi tanda. Saussure membagi tanda menjadi 2, yaitu penanda atau signifier dan petanda atau signified. Lalu yang kedua ada Charles Sanders Peirce. Peirce memperkenalkan model semiotika dengan nama triadic model. Triadic model ini terdiri dari simbol, benda, dan interpretan. Simbol di sini disebut sebagai bentuk sebuah tanda atau signifier. Lalu benda adalah objeknya dan interpretan merupakan nilai-nilai dari tanda atau signified seperti itu ya. Jadi contohnya misalkan ada perempuan yang memakai rok pendek atau rok mini gitu ya. Nah, perempuan ini sebagai objeknya dan simbolnya adalah rok mini itu sendiri. Nah, interpretannya atau nilai-nilai dari tanda itu tergantung dari latar belakang masyarakat atau kebiasaan masyarakat. Mungkin kalau di masyarakat barat melihat itu seperti biasa-biasa saja gitu ya. Tapi kalau di masyarakat timur mungkin bisa menjadi maknanya negatif. Perempuan yang memakai rok pendek itu maknanya negatif atau rok mini gitu ya. Oke, next. Ada Roland Barthes. Barthes mengenalkan 2 istilah, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah deskripsi dari sebuah objek, dan konotasi adalah maknanya. Dan Barthes berasumsi bahwa tanda memiliki makna ideologis dan budaya yang melekat maknanya. Selain tanda, Barthes juga memberi pandangan mengenai analisis teks dan analisis film. Untuk teks juga terbagi menjadi 2, yaitu closed text dan open text. Biasanya kalau closed text ini maknanya itu akan sedikit dibandingkan dengan yang open text. Kalau yang open text ini teksnya maknanya bisa dibuka dengan berbagai macam cara. Seperti itu. Jadi maknanya itu sangat luas. Dan untuk analisa film, Barthes membaginya ke dalam 5 kode semiotika, yaitu yang pertama enigma. Enigma adalah
adegan dalam film yang memicu orang menjadi penasaran, ya. Dan yang kedua ada aksi. Aksi ini adalah respon atau tindakan yang melekat pada enigma. Lalu yang tiga adalah semantik. Semantik di sini bagaimana tanda-tanda bekerja dalam suatu konteks, tanda-tanda yang ada dalam film tersebut, ya. Lalu yang keempat ada simbolik. Simbolik adalah alur cerita yang membuat penonton bisa memaknai film itu. Dan yang terakhir adalah referensial. Referensial adalah budaya yang dilekatkan di dalam objek. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam 3 tipe tanda dalam teori semiotika. Ada 3 tipe tanda dalam teori ini. Yang pertama adalah icon. Icon yaitu tanda yang mirip dengan acuannya. Kita lihat contohnya. Ya, ini ada emoticon. Emoticonnya itu emoticon orang ketawa. Jadi kalau icon itu akan dibuat mirip dengan objek sebenarnya. Misalkan emoticon yang ada di gadget kita, ya, itu pasti menunjukkan atau dibuat mirip dengan wajah manusia, ya, senyumnya manusia seperti itu gitu, ya, dan kepalanya bulat gitu kan. Nah, itu mirip dengan aslinya seperti itu, ya. Nah, ini ada contoh yang kedua. Oke, ini biasa kita lihat di toilet ya, toilet umum biasanya yang pakai icon seperti ini untuk menunjukkan yang mana perempuan dan yang mana laki-laki. Ini sangat jelas ya teman-teman, ya. Jadi kalau perempuan pakai rok, kalau laki-laki ya pakai celana gitu, ya, tidak pakai rok, intinya seperti itu. Jadi mirip gitu. Lalu yang kedua adalah indeks. Indeks merupakan tanda yang mewakili sumber acuannya serta memiliki hubungan dengan acuan lain. Kita masuk ke contoh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar asap di tengah-tengah pemukiman warga, yaitu karena ada rumah. Kita lihat ada rumah, ya, ada kendaraan juga di sini dan belakangnya ada asap. Asap yang muncul dari pemukiman rumah penduduk ini bisa diasumsikan sebagai adanya kebakaran, ya, seperti itu. Jadi asap kita lihat adalah asap tanda, ya, tandanya adalah asap, ya. Dan acuan lainnya apa? Acuan lainnya yaitu ini ada pemukiman warga. Jadi asap ini karena ada di pemukiman warga maka menunjukkan adanya indikasi kebakaran seperti itu, ya. Nah, oke, ini asap juga, tapi asapnya muncul dari gunung, ya. Ini kita beberapa hari yang lalu gitu, ya, Semeru juga sedang mengalami erupsi, kira-kira seperti ini, ya, fotonya yang diambil dari jauh, ada asap yang mengepul dari gunung. Nah, sudah dipastikan kalau ini bukan kebakaran, ya teman-teman, ya, asap yang keluar dari gunung ini artinya gunung tersebut sedang mengalami erupsi. Ya, nah yang ini juga asap, tapi asap yang keluar dari secangkir kopi, ya, ini sepertinya secangkir kopi. Ini mengindikasikan bahwa kopi ini masih panas gitu, ya. Nah, jadi ada 3 gambar asap tapi memiliki arti yang berbeda tergantung acuan yang lain, ya. Seperti ini rumah penduduk, ini gunung, dan ini kopi. Seperti itu. Jadi bisa berbeda makna. Dan yang terakhir adalah simbol. Simbol merupakan tanda yang mewakili objeknya, namun semua terjadi atas dasar kesepakatan. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan antara gambar dan makna, tetapi masyarakat biasanya sepakat bahwa memang gambar tersebut maknanya adalah sesuatu seperti itu. Apa contohnya? Oke, di sini ada gambar bunga mawar, ya. Bunga mawar itu disepakati sebagai tanda kasih sayang, katanya seperti itu, ya. Makanya kalau misalkan mau menunjukkan rasa kasih sayang tuh pakai bunga mawar seperti itu. Padahal kan tidak ada hubungannya antara mawar dan kasih sayang, gitu, ya. Tidak ada hubungannya, tapi ini sudah disepakati sebagai tanda kasih sayang. Lalu apalagi? Nah, ini logo hati. Ini katanya logo hati. Ini katanya hati, ya. Saya juga nggak tahu apa hati bentuknya beneran seperti ini gitu, ya. Tapi ini sudah disepakati sepertinya di seluruh dunia, ya. Kalau ada A, lalu ada tanda seperti ini, lalu ada you, kita akan bacanya I love you, ya kan? Nah, ini sudah disepakati. Walaupun sebenarnya apa benar cinta tuh bentuknya kayak gini, ya, atau hati bentuknya seperti ini. Nah, tapi karena sudah disepakati, maka ini menjadi simbol.
simbol yang disepakati oleh banyak orang, gitu ya. Next, nah ini adalah monumen BBPP MPV BMTI. BBPP MPV BMTI sendiri adalah kantor di mana tempat saya saat ini bertugas. Nah, ya, ini adalah monumen yang ada di kantor saya. Jadi, monumen ini sudah berdiri sejak lama, mungkin sekitar dari tahun 1980-an menurut sumber yang bisa dipercaya ya. Tapi tidak banyak yang mengetahui apa arti dari monumen ini, seperti itu. Nah, ada juga yang berpendapat katanya monumen ini adalah merupakan representasi dari TUSI yang ada di kantor saya gitu ya, di lembaga tempat saya bertugas gitu. Tetapi juga banyak orang yang tidak tahu gitu sebenarnya apa betul memang maknanya seperti itu. Nah, that's the reason teman-teman, next saya berencana untuk meneliti monumen ini dengan teknik analisis semiotika. Doakan lancar ya. So, demikian tadi sharing saya terkait metode penelitian kualitatif dengan analisis semiotika. Nah, sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa subscribe dulu ya, supaya kita bisa tetap terpaut. Dan nantikan saya di video-video berikutnya. Semoga video-video yang lain juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.